PT KB Pharma bersama Teater Sanggar Cerita mempersembahkan serial Sandiwara Radio Babat Tanah Leluhur. Babat Tanah Leluhur. Kau kembali melakukan kesalahan, Prabu Sora. Kau telah melanggar janjimu sendiri. Karena itu, kau harus menerima hukuman atas semua perbuatanmu itu. Apakah yang sebaiknya kita lakukan terhadapnya, Dinda Pohaci? Kanda, pembuat malapetaka dan bala pada Mayapada ini harus dilenyapkan, harus dimusnahkan penyebabnya. Kau bijaksana sekali, Dinda Pohaci. Nah, terimalah hukumanmu, Prabu Sora. Sebuah kisah kolosal dari tanah leluhur ratusan tahun yang silam yang diwarnai dengan kekerasan, ambisi, keserakahan, iri dan dengki, serta cita-cita dan cinta anak manusia. Kisah besar ini didukung oleh artis-artis Sanggar Prativi. Babat Tanah Leluhur kali ini dalam episode ke-18 dengan judul Pedang Ular Mas. Ide cerita Cece Suhyar, pengarang cerita Tisar Sponsen, teknik dan montase Yadi Enos, musik oleh Hari Sabar dengan sutradara Thomas Age. Pada seri yang ke-6 ini menampilkan Rio Sempana sebagai Raden Purbaya, Yuli sebagai Cempaka, Hana Pertiwi sebagai Sariti, Idris sebagai Prabu Sora, Niko Septiawan sebagai Ki Parang Pungkur, Mucus sebagai Ki Cengkar Pawon, dan pembawa cerita Neni Sumardi. Selamat menikmati. Pada kisah yang lalu diceritakan, kelompok kecil Raden Purbaya datang menyerbu keraton Kencana Wungu. Prajurit gadungan yang menguasai Aji Rawarontek Semu itu disergap secara mendadak dan kemudian diikat erat-erat dan digantung di pohon-pohon dan tiang-tiang istana. Sementara itu, para tokoh telah meninggalkan istana. Anda sekarang masih mendengarkan Sandiwara Radio di channel Memori 80. Prabu Sora tengah berusaha untuk mengatasi luka pada pundaknya yang menyengat dan seakan-akan menumpukan seluruh tenaganya. Sakit sekali luka yang ditimbulkan oleh luka pukulan Banyu Cakrabuana, Prabu Sora. Aku harus berusaha mengatasi luka ini segera dan kembali membantu adik Purbaya dan kakak Sariti. Siapa itu? Siapa itu yang mendekatiku? Yang datang ke arahku? Bukankah itu Ki Cengkar Pawon? Celaka. Apa yang akan dilakukannya? Mau apa kau mendekat kemari? Apa kau ingin mendapat hajaran dariku? Sungguh gadis yang hebat. Apakah kau membutuhkan tongkat untuk berdiri? Menyingkir kau? Atau apa? Atau apa, anak manis? Kau masih saja seperti seekor harimau. Walaupun keadaanmu sudah seperti ini. Sambil terkekeh-kekeh, Ki Cengkar Pawon mendekati Cempaka dan kemudian dengan mudahnya ia menangkap tangan Cempaka yang gemetar tanpa tenaga. Lepaskan! Lepaskan aku! Raden Purbaya yang tengah bertempur menghadapi Prabu Sora yang tengah terdesak sambil melompat ke sana kemari menjadi semakin hilang konsentrasinya ketika mengetahui Cempaka berada dalam tangan Ki Cengkar Pawon. Sariti yang melihat hal tersebut berteriak memperingati. Awas tuanku, kita
Kita tahan dulu beberapa saat. Mungkin sebentar lagi guruku akan membantu kita. Hati-hati, Raden. Hup. Tapi Kak Cempaka. Lepaskan. Aku jijik denganmu. Sudah. Jangan berteriak-teriak. Awas. Tenanglah engkau di sini. Kita duduk-duduk sambil berbincang-bincang. Lepaskan aku, iblis bau. Aku jijik. Lepas. Teriakan Cempaka yang lemah dan mengandung rintih yang memilukan membakar dada Raden Purbaya. Ia merasakan darahnya mendidih tanpa mempedulikan lagi keselamatannya. Ia melompat meninggalkan Prabu Sora, melenting menuju Cempaka yang tengah berkutat melawan di dalam pelukan Ki Cengkar Pawon. Ki Cengkar Pawon sangat terkejut melihat serangan mendadak dari Raden Purbaya. Dengan tergopoh-gopoh, ia berusaha menyambut serangan itu. Akan tetapi, Ki Cengkar Pawon yang belum siap seutuhnya terlempar menerima pukulan Raden Purbaya dengan tenaga penuh dan tidak sadarkan diri. Kak Cempaka, awas adik Purbaya, Prabu Sora menyerangmu. Aku harus segera membuatnya mampus sebelum terjadi hal yang aneh itu kembali. Apa yang telah terjadi? Mereka masih saja erat berpelukan, tetapi keduanya sudah tidak bergerak lagi. Tewaskah kedua anak itu? Baiknya, ku hancur luluhkan tubuhnya dengan aji banyu cakrabuanaku. Sariti yang terkapar lemah tak jauh dari tempat itu menyaksikan ulah kebiadaban dari Prabu Sora. Akan tetapi matanya menjadi terbelalak ketika melihat apa yang terjadi di hadapannya. Pukulan banyu cakrabuana yang bergulung-gulung dahsyat berbawanya tidak mampu menggoyahkan sedikit pun tubuh kedua remaja yang tengah erat berpelukan. Pukulan yang dilancarkan Prabu Sora seakan-akan menembus udara kosong. Ya! Apa yang telah terjadi? Apakah kekuatan itu telah hadir kembali? Apakah yang Wisnu yang bersemayam di dalam tubuhnya benar-benar? Itu tubuh kedua anak itu mengeluarkan sinar. Kekuatan itu, kekuatan halus itu akan hadir kembali. Aku harus segera tinggalkan tempat ini. Celaka. Aku tidak bisa. Anda sekarang masih mendengarkan Sandiwara Radio di channel Memori 80. Kakiku akan telah terpaku di tanah ini. Apa yang terjadi? Tubuh Tuanku Purbaya dan adik Cempaka mengeluarkan sinar yang gemilang. Keduanya kini bangkit. Dewata Agung, siapakah sesungguhnya kedua orang itu? Mengapa keduanya nampak demikian agungnya? Yang agungkah yang menitis ke dalam tubuh mereka? Kau kembali melakukan kesalahan, Prabu Sora. Kau telah melanggar janjimu sendiri. Karena itu, kau harus menerima hukuman atas semua perbuatanmu itu. Apakah yang sebaiknya kita lakukan terhadapnya, Dinda Pohaci? Kanda, pembuat malapetaka dan bala pada Mayapada ini harus dilenyapkan, harus dimusnahkan penyebabnya. Kau bijaksana sekali, Dinda Pohaci. Nah, terimalah hukumanmu, Prabu Sora. Setelah mengucapkan kata-kata itu, Raden Purbaya yang berdiri dengan agungnya mengangkat tangannya dan kemudian Prabu Sora menggigil ketakutan. Dan setelah beberapa saat tubuh Prabu Sora terguling jatuh tidak sadarkan diri. Yang Jagat Batara, apakah yang Wisnu yang berada di hadapanku? Apakah benar beliau yang menyusup, menitis ke dalam tubuh Gusti Prabu? Dan Nyai Pohaci juga menitis ke dalam tubuh adik Cempaka.
benarkah apa yang kusaksikan ini? Apakah mataku tidak salah? Sariti yang tidak habis mengerti dengan apa yang terjadi di hadapannya memejamkan matanya beberapa saat. Akan tetapi ketika ia membuka kembali matanya, sinar gemilang yang menyinari tubuh Raden Purbaya telah lenyap. Sementara itu, tubuh Prabu Sora masih tetap tergeletak, tidak sadarkan diri. Apa yang telah terjadi, Cempaka? Entahlah, adik Purbaya. Mungkin telah terjadi lagi hal itu. Kekuatan itu hadir kembali. Oh, iya. Hei, adik Purbaya, lihat itu. Bagaimana bisa Prabu Sora terkapar tidak berdaya di sini? Ya, kekuatan itulah yang menjadi penyebabnya. Jadi, benar-benar ada kekuatan itu. Jika memang benar, aku akan bersemedi mengucapkan syukur dan terima kasih padanya atas kehadirannya yang selalu menolong kita dalam setiap kesulitan. Oh, adik Purbaya, lihatlah itu, Kak Sariti. Oh, kau terluka, Sariti? Iya. Maafkan aku, Kak. Aku meninggalkanmu sendiri menghadapi Prabu Sora. Gusti Prabu tidak perlu meminta maaf. Karena memang keadaan Cempaka saat itu berbahaya sekali. Apakah kau juga melihat apa yang telah terjadi? Iya. Apakah engkau mengetahui apa yang telah terjadi dengan Prabu Sora? Iya. Hamba mengetahui. Oh, ampunkan hamba sudah melihat dan mengetahui semuanya. Oh, jika memang itu merupakan suatu rahasia yang teramat penting, hamba berjanji akan merahasiakannya dengan taruhan nyawa hamba. Tidak begitu maksudku, Kak Sariti. Tidak. Hanya jika dapat, hal ini memang tidak ada perlunya untuk dibicarakan. Ya, kukira begitu. Karena kami memang tidak pernah mengerti dengan apa yang terjadi tadi. Apa yang terjadi dengan diri kami. Iya, saya berjanji. Saya berjanji. Marilah, kulihat lukamu itu, Sariti. Apakah hanya ini lukanya? Iya, hanya itu. Tetapi sakitnya sangat menyengat. Cempaka, bagaimana dengan lukamu sendiri? Lukaku? Oh ya, aku tidak merasakan sakit lagi pada pundakku. Sama sekali tidak. Mungkin hanya sekedar luka luar. Iya, mungkin hanya sekedar luka luar saja. Marilah, ku coba meringankan lukamu. Hup! Cempaka menyalurkan tenaga saktinya untuk meringankan dan mengurangi rasa sakit dalam tubuh Sariti. Sementara itu, Raden Purbaya mendekati Prabu Sora dan melumpuhkannya dengan totokan di beberapa jalan darahnya. Dan kemudian Ki Cengkar Pawon yang masih tak sadarkan diri juga dilumpuhkan dengan cara yang sama. Siapakah itu? Apakah prajurit Kencana Wungu? Ya, pastilah prajurit dari Prabu Sakti Dewangga telah berhasil melumpuhkan prajurit Gadungan dari hutan bambu Situ Raja. Mereka semua membawa obor. Apa yang dicarinya? Apa yang mereka angkat itu? Ki Jarot?
apa yang terjadi dengannya. Biarkan orang itu, aku yang mengurusnya. Tapi orang ini telah tewas, tuanku. Baiklah, jenazahnya boleh kau bawa ke istanamu. Rawatlah dan sediakan sebuah peti yang indah. Orang itu adalah Ki Jarot, seorang tokoh dari kerajaan Jati Bandar. Dia datang kemari untuk membantu kalian. Baik, tuanku. Akan hamba urus jenazahnya dengan sebaik-baiknya. Bagaimanakah dengan junjungan Prabu Sakti Dewangga? Beliau tengah berkeliling melihat-lihat sekitar istana, tuanku. Mungkin sebentar lagi juga tiba di tempat ini. Apakah engkau melihat pertempuran lain? Ya, tuanku. Di sebelah selatan sana, Ki Sampar Angin tengah bertempur dengan pimpinan Tongkat Merah. Kakek Parangpungkur. Ya. Lalu, di manakah panglima pasukan kalian? Kami baru saja menemukan beliau yang dalam keadaan terluka. Beliau justru diselamatkan oleh Ki Jarot. Adik Purbaya, kita harus mencari kakek Mamangkuraya serta kakek Parangpungkur. Ya, tentu. Tapi bagaimana dengan keadaan Kak Sariti? Sakit di sekitar pinggangku telah jauh berkurang berkat pertolongan Cempaka. Ayolah, aku juga sangat cemas memikirkan kakekku. Kita ke sebelah selatan sana. Oh ya, kau uruslah juga pengacau yang tidak berdaya itu. Aku akan pergi melihat pertempuran lainnya. Baik, tuanku. Mari Kak Cempaka, Kak Sariti. Hup! Lihat itu, kakek sudah mendesak Ki Sampar Angin. Ketiga remaja itu berhasil menemui Ki Parangpungkur. Dan ia sempat melihat Ki Parangpungkur menyelesaikan Ki Sampar Angin dengan jurus pamungkas dari ilmu tongkat sakti. Mampuslah kau, Sampar Angin. Kau bukanlah seorang kesatria. Kau terlalu licik. Kau bertempur bagaikan penjahat picisan. Kakek. Oh, kalian selamat. Syukurlah. Di mana Tuan Mamangkuraya? Dan Ki Jarot di mana? Ki Jarot telah tewas. Sedangkan kakek Mamangkuraya entah berada di mana. Kasihan sekali. Dia benar-benar seorang kesatria. Dia datang dari Jati Bandar sekedar untuk membantu dan menolong tetangganya. Marilah kita mencari Tuan Mamangkuraya. Dia tentu tidak terlalu jauh dari kota raja. Malam belum lagi sampai pada puncaknya. Ayo. Ya, keadaan kakek sangat gawat sekali. Aku mengkhawatirkan penyakitnya yang sewaktu-waktu akan kumat. Ayolah, kita kelilingi pinggiran kota raja. Pastilah mereka bertempur di luar gerbang kota raja. Kemudian mereka berempat melesat keluar kota raja. Prabu Sora berhasil dilumpuhkan oleh kekuatan halus yang bersemayam di dalam tubuh Raden Purbaya. Setelah berhasil menyembuhkan luka dalam Sariti, Cempaka bersama-sama dengan Sariti serta Raden Purbaya mencari kelompok mereka.
Pertama, mereka menemukan Ki Parang Pungkur yang baru berhasil menundukkan Ki Sampar Angin. Dan kemudian bersama-sama dengan Ki Pungkur, mereka mencoba mencari Mamang Kuraya yang tengah berhadapan dengan Resi Amista. Sementara itu di pinggiran hutan kecil yang tak jauh dari tembok kota raja. Ayo. Sebentar lagi aku akan membuatmu merangkak dan meminta ampun. Kau dan juga dua bocah yang kian lama kian menjadi sombong itu. Serta pada saatnya Saka, Palwaguna, dan Anting Wulan akan merasakan kehebatanku ini. Jangan terlalu banyak mengumbar mulut besar, Si Amista. Lakukan saja apa yang dapat kau lakukan. Buktikan. Ayo. Aku harus dapat secepatnya menjatuhkan resi asing ini. Jika tidak, tentu keadaan cucuku Purbaya dan Cempaka berbahaya sekali. Prabu Sora dengan Banyu Cakrabuananya tidak dapat dibuat main-main. Mamang Kuraya kemudian menggebrak Resi Amista dengan lebih hebat lagi. Seluruh tenaga dan pikirannya dikuras untuk lebih cepat menjatuhkan lawannya. Dan memang sesungguhnya lah terjadi sebagaimana yang diharapkan oleh jago kawakan pada masa puluhan tahun yang lalu. Jurus-jurus kombinasi antara Semedi Dewa Gila dan kincir metu tingkatan terakhir tidak dapat lagi ditahan oleh resi asing itu. Sebuah serangan yang telak berhasil mengenai selangkangan Resi Amista yang dilancarkan Mamang Kuraya sambil bergulingan di tanah. Serangan susulan yang menggunting gerak Resi Amista dari kiri dan kanan membuat resi asing itu berputar pontang-panting, akhirnya ambruk ke bumi. Akan tetapi sekejap saja, ketika baru saja kepala resi asing itu menempel di bumi. Anda sekarang masih mendengarkan Sandiwara Radio di channel Memori 80. Bagaimana Kuraya? Bagaimana sekarang bicaramu? Merangkaklah dan mohonlah ampun. Kau akan kuampuni dan bahkan kujadikan pengikutku yang utama. Terlalu banyak mengharap kau Resi Iblis. Jangan mengangkat dada dan bertindak jumawa. Aku akan sanggup untuk memusnahkanmu. Tua bangka tidak tahu jalan keselamatan. Bersiaplah kau untuk mati. Lima bayang-bayang yang sudah kucundangi masih juga kau banggakan. Kasihan sekali. Tapi kali ini kau boleh buktikan. Kau boleh nikmati aji 5 bayang-bayang yang telah kusempurnakan dengan ilmu baruku tadi itu. Berbahaya sekali. Pastilah Haji 5 bayang-bayangnya menjadi hebat sekali. Apa ini? Apa yang telah dilakukan oleh resi asing itu? Dengan kekuatan apa ia telah menyerang diriku? Kemana kau lari? Seranganku akan selalu menempel pada tubuhmu. Mampuslah kau Mamang Kuraya. Banyak kekuatan matanya yang telah menerjang diriku. Ya, berbahaya sekali 5 pandangan matanya menerjang dan meremas dadaku. Mau lari kemana kau Mamang Kuraya? Turun, turun, turun dari atas pohon itu. Kau tidak dapat menolak perintahku. Turun! Apa yang terjadi dengan diriku? Bertempur di antara rimbunan pohon ini akan menolong banyak bagiku.
Ya, aku akan terhindar dari serangan tenaga matanya. Tapi, suara itu, rasa-rasanya tidak dapat kutolak lagi. Perintah itu tak dapat kutolak lagi. Di ketinggian dan kelebatan pepohonan serta gelapnya malam, Mamang Kuraya mencoba untuk menyembunyikan dirinya dari sengatan mata Resi Amista yang mengandung kekuatan gaib yang tidak dapat ditahan oleh Mamang Kuraya. Akan tetapi, suara dari Resi Amista yang mengandung kekuatan gaib yang luar biasa kuatnya tak dapat ditolak lagi oleh Mamang Kuraya. Seluruh tubuhnya bergetar. Kekuatan saktinya seakan-akan telah lumpuh, hilang entah kemana. Aku tidak kuasa menolak perintahnya. Aku tidak kuasa. Turunlah dan merangkak, bersujud di hadapanku. Turunlah, Mamang Kuraya. Kakiku. Aku tidak harus melompat. Tidak. Mamang Kuraya dengan sekuat tenaga berusaha untuk menolak kekuatan gaib yang memerintah dan memaksa dirinya untuk turun. Akan tetapi kekuatan itu sudah mencengkram seluruh tubuhnya, bahkan sampai ke urat dan tulang-tulangnya. Karena itu, tanpa dapat menguasai kakinya sendiri, Mamang Kuraya melompat turun beberapa tombak di hadapan Resi Amista, di hadapan 5 bayang semu Resi Amista. Bagus, datanglah dengan merangkak ke hadapanku, Mamang Kuraya. Datanglah. Yang Agung, berilah aku kekuatan untuk melawan pengaruh iblis Resi asing ini. Apakah pengaruh kadal api itu kuat hingga aku tidak mampu menguasai diri lagi. Mamang Kuraya hampir tak mampu lagi menguasai dirinya. Seluruh tubuhnya bergetar hebat. Ia kini menyadari bahwa kekuatannya yang lenyap dan pengaruh dari kekuatan gaib Resi Amista yang tak dapat dibendung, sebagian penyebabnya adalah juga karena pengaruh kumatnya kadal api. Dan pada saat yang berbahaya itu, sebuah bayangan melesat menubruk Resi Amista dengan pukulan yang cukup dahsyat. Tuanku Purbaya, singkirkan dahulu Tuan Mamang Kuraya dari arena ini. Hamba akan mencoba menahan Resi asing ini beberapa saat. Rupanya engkau pengemis usilan dan kalian bocah-bocah setan. Ayo datanglah semuanya kepadaku. Aku akan menghancurkan kalian semua. Kau bantulah kakek Pungkur, biar aku yang memeriksa keadaan kakek. Baik, mari Kak Sariti, kita kepung Resi jahat itu dan bantu kakekmu. Ayolah Cempaka. Untuk sesaat, ketiga orang itu berhasil menahan gencarnya serangan Resi Amista. Akan tetapi, pada saat yang lain, mereka kembali telah terdesak oleh serangan pukulan maupun serangan mata yang mengandung kekuatan gaib. Sementara itu di pinggir arena. Kakek. Siapa kau? Purbaya kah? Iya, saya Purbaya muridmu, Kek. Di mana Cempaka dan kelompok kita lainnya? Mereka tengah menghadapi Resi Amista. Lalu di mana Prabu Sora, lawanmu itu? Dia telah kami tawan. Dia dalam keadaan tidak berdaya. Bagaimanakah keadaan kakek saat ini? Apakah kakek terluka dalam? Tidak, aku tidak apa-apa. Bantulah mereka. Amista sangat berbahaya. Bantu mereka, dan aku akan mengatasi penyakit sial ini. Ayo, Purbaya, bantu mereka cepat. Baik, Kek.
Laju 5 bayang-bayang Resi Amista menjadi semakin hebat saja. 4 orang lawannya yang berilmu tinggi masih juga belum dapat mendesaknya. Bahkan beberapa saat kemudian, Resi Amista itu nampak semakin garang saja. 4 orang lawannya diterjang oleh 5 bayang-bayang semuanya yang semakin buas dan hebat tandangnya. Apa yang terjadi dengan Prabu Sora? Apakah ia telah berlayar? Mengapa mereka semua berkumpul menghadapi aku? Pastilah terjadi sesuatu yang jelek pada diri Prabu Sora. Oh setan, benar setan. Hei, bocah, di manakah lawanmu Prabu Sora? Dia telah kami lumpuhkan dan kini berada dalam tawanan kami. Oh iya, setan. Bagaimana itu kau lakukan, ha? Untuk apa kau tanyakan itu, pendeta jahat? Bagaimana kau menundukkannya, ha? Gusti Prabu menundukkannya atas bantuan Hyang Agung. Dengan ilmu saktinya yang mampu mengeluarkan sinar gemilang, Prabu Sora dilumpuhkan dengan mudah. Oh, setan! Oh, dia! Kubunuh kalian semua! Beberapa saat kemudian, Mamang Kuraya yang berhasil menguasai kembali keadaan dirinya dari serangan racun kadal api itu, menerjunkan dirinya ke arena pertempuran. Bersama-sama yang lainnya menggempur Resi Amista. Ayo, majulah semua! Kumpulkan seluruh gajah dari tanah Pasundan. Aku tidak gentar menghadapi kalian semua sekaligus. Apakah kau sudah mengerti akan akhir dari pertempuran ini? Apakah engkau yakin dapat mengalahkan kami? Aku akan membunuh kalian semua dengan kekuatan pamukasku yang tiada salah. Dengan mengerahkan seluruh tenaga saktinya, 5 bayang-bayang itu tiba-tiba saja bergerak semakin cepat. Beberapa saat mereka mendesak kelima lawannya, tetapi kemudian tiba-tiba saja kelima bayang-bayang itu melenting mundur, meninggalkan kelima lawannya, dan kemudian menghilang lenyap di tengah kepekatan hutan kecil itu. Berhenti, Sariti. Jangan kau kejar iblis jahat itu. Tetapi ini adalah kesempatan yang sangat baik, Kek. Kita mungkin tidak akan menjumpai lagi kesempatan ini. Menggempurnya secara bersama-sama seperti ini. Kita tidak mungkin akan dapat mengalahkannya dengan mudah. Biarlah dia pergi. Aku kira dia pergi karena kata-katamu tadi. Benarkah kau telah melumpuhkannya, Prabu Sora? Entahlah, Kek. Seperti biasanya, saya tidak tahu semua itu. Saya tidak mengerti dengan apa yang terjadi. Kau harus dapat menguasai kekuatan itu, Purbaya. Menyatukan kekuatan itu. Agar kelak kau dengan mudah mengendalikan kekuatan yang tersembunyi itu sekehendak hatimu. Saya akan mencoba mengenali kekuatan itu, Kek. Saya akan bersemedi, mengucapkan syukur pada kekuatan halus yang kerap menolong saya. Saya akan mencoba mengenalinya dengan lebih dekat. Bagus, bagus. Kukira itu adalah satu-satunya hal yang harus segera kau lakukan. Keangkara murkaan Resi asing itu harus ada yang mencegah. Saya akan mencoba melakukannya, Kek. Ya, sekarang mari kita kembali. Kukira Resi Amista untuk beberapa waktu tidak akan berani untuk menampakkan diri lagi. Tapi Resi itu belum berhasil kita kalahkan. Ya, apakah tidak mungkin ia akan kembali dalam waktu dekat? Pendapat Ki Pungkur tepat. Aku yakin kepergiannya yang mendadak tadi adalah karena kata-kata Sariti. Ia berpikir banyak tentang kekuatan halus yang tersembunyi di dalam tubuhmu itu. Bukankah dia juga telah mengetahui, telah merasakan kekuatan halus itu? Ayolah, kita kembali. Tapi sebaiknya kita kembali menjenguk ke Keraton Kencana Wungu dulu. Sementara itu Resi Amista yang lari meninggalkan kelima lawannya, menyusup di kegelapan gerumbul pepohonan hutan.
Dan setelah merasa cukup jauh, ia berhenti dan menarik nafas. Sementara itu 5 bayang-bayang semuanya telah kembali ke dalam tubuhnya dan menjadi satu. Prabu Sora tewas. Tewas oleh kekuatan halus itu. Kekuatan agung yang bersembunyi di dalam tubuh kedua bocah itu. Aku harus menyelidikinya. Jika memang benar, bocah itu benar-benar sangat berbahaya. Baik, aku akan beristirahat hingga pagi hari. Dan kemudian langkah seseorang menuju kemari. Apakah mereka berani mengejarku dalam kegelapan malam seperti ini? Hanya seorang saja. Langkah seorang wanita. Cempaka ataukah gadis pengemis itu? Akan kutangkap, kucincang, dan kubuat mereka menyesal atas tewasnya Prabu Sora. Bagus, kelinci malang itu sudah semakin dekat. Dengan mengendap-endap, Resi Amista datang menghadang bayangan hitam yang semakin mendekatinya. Dan ketika bayangan itu menjadi semakin dekat, Resi Amista melompat, menubruk bayangan itu dengan cengkraman tangannya yang mengandung kekuatan hebat. Engkau, Paramita? Kakek! Mengapa kau berada di sini? Mengapa kau meninggalkan barak sementara itu, Paramita? Aku gelisah berada sendirian di barak itu. Aku gelisah memikirkan kakek yang berhadapan dengan Kakang Mas Purbaya dan beberapa orang kelompoknya yang sakti. Tapi kakek hebat sekali. Kakek mampu menahan gempuran beberapa orang tokoh sakti itu. Tetapi mengapa kakek lari? Mengapa kakek meninggalkan mereka seperti orang yang ketakutan? Kembalilah kau ke barak itu, Mita. Dan lakukan apa yang kuperintahkan. Lakukan. Dan tidak perlu kau tergesa-gesa. Kau harus melakukannya dan berhasil. Karena itu, kau tidak perlu tergesa-gesa. Dan berhati-hatilah menyimpan bubuk kuning itu. Saya dapat menyelesaikan tugas ini secepatnya, Kek. Percayalah. Tidak. Aku tidak ingin kau melakukannya dengan tergesa-gesa. Dan akhirnya kegagalan yang akan kau temui. Tapi... Tidak ada tapi-tapian. Lakukan perintahku ini. Dekatkan dulu dirimu dengannya. Perbaiki kembali hubunganmu. Baru kepastian akan hasil perbuatanmu akan terjadi. Tapi saya tidak dapat terlalu lama tinggal bersamanya, Kek. Sikapnya terhadap Cempaka sangat menyiksa hati saya. Dan terutama setelah hal itu terjadi, saya ingin cepat-cepat melakukannya, Kek. Kau harus berhati-hati, Mita. Dengarlah kata-kataku jika kau memang ingin berhasil. Maukah kau mendengar kata-kataku? Jika berhasil, kau akan mendapatkan cinta dari pemuda itu dan juga kekuatan untuk menghadapi Anting Wulan. Dengarlah kata-kataku. Baiklah, Kek. Saya akan mendengarkan kata-kata kakek. Nah, jika begitu, kembalilah kau segera ke barak. Lakukan nanti beberapa waktu setelah hubunganmu menjadi semakin baik. Setelah mendapatkan kepercayaan yang bulat darinya. Iya, Kek. Saya akan mentaati pesan kakek. Bagus. Cepatlah kau kembali. Tinggalkan tempat ini. Jika kita perlu bertemu, aku akan menghubungimu. Iya. Baik-baiklah menjaga diri, kakek. Saya pergi. Aku harus beristirahat. Lelah sekali kurasa. Terima kasih Tuanku Purbaya. Terima kasih atas semua pertolongan Tuanku. Hidup kita dalam dunia ini tidaklah terlalu lama, Paman. Apakah yang akan kita lakukan jika tidak berbuat kebaikan?
aku akan kembali. Tolong sampaikan salamku untuk Paman Prabu Jelema Agung. Juga sampaikan bahwa aku ikut berbelasungkawa. Ya, saya akan datang bersama-sama beberapa pejabat istana untuk mengucapkan terima kasih padanya. Dan juga kelak saya akan datang ke Karangsedana untuk menghaturkan sembahan khusus sebagai rasa terima kasih yang tidak terhingga. Tuanku! Tuanku Prabu! Tawanan khusus mengamuk! Apa katamu? Tawanan khusus mengamuk, Tuanku. Maksudmu Prabu Sora? Benar, Tuanku. Dia mengamuk, berteriak-teriak, memukul dan memaki-maki. Berbahaya sekali. Totokannya sudah lepas. Marilah, Kek. Kita lihat Prabu Sora. Iya. Mari, Tuanku. Di mana Purbaya? Purbaya! Kemarilah. Kemarilah bocah edan. Bocah setan. Bocah setan. Ya. Apa yang telah kau lakukan dengan diriku? Apa yang telah kau perbuat? Bunuhlah aku. Bunuh aku. Mengapa kau rampas, kau hancurkan milikku? Mengapa kau hancurkan sisa-sisa milikku yang menjadi harapan hidupku? Purbaya! Purbaya! Ya! Hei Purbaya! Bunuh saja aku. Mengapa kau perlakukan aku seperti ini? Kembalikan semua kepandaianku. Atau bunuhlah aku. Bunuhlah aku. Dia sudah terbebas dari pengaruh totokan saya, Kek. Tapi aneh, seakan-akan dia tak lagi memiliki kepandaian. Ya, kau benar, cucu. Kepandaian Prabu Sora telah lenyap. Apakah kau yang menyebabkannya? Tidak, saya tidak mengerti, Kek. Mungkin semua itu terjadi di luar kesadaran kami. Saat kami tersadar, ia telah tergeletak tak berdaya, tak jauh dari sisi kami. Hei, engkaukah itu Purbaya? Apa yang kau lakukan dengan diriku? Mengapa kau sita dan rampas semua kepandaianku? Bunuh saja aku, bunuh aku. Jangan kau siksa aku seperti ini. Paman Sakti Dewangga, Prabu Sora kini tidak lagi membahayakan. Paman sudah melihat sendiri. Tolong Paman hantarkan beliau ke Indraprasta. Di sana adalah tempat asalnya. Ratu Seruni adalah putri kandung beliau. Tapi bagaimana jika kelak terjadi salah paham? Katakanlah, aku Purbaya yang bertanggung jawab. Juga katakan penyesalanku yang sedalam-dalamnya atas peristiwa ini. Iya, baiklah. Akan saya kirimkan utusan ke Indraprasta. Terima kasih, Paman. Jika begitu, tak ada lagi yang harus kami kerjakan di sini. Saya mohon pamit. Silakan, Tuanku. Raden Purbaya kemudian meninggalkan Keraton Kencanawungu bersama-sama dengan Cempaka, Mamang Kuraya serta Sariti dan Aki Pungkur. Sementara itu Prabu Sakti Dewangga mempersiapkan utusannya yang membawa Prabu Sora ke Indraprasta. Sementara beliau sendiri bersama-sama dengan beberapa orang pengawalnya mengantarkan jenazah Ki Jarot ke Keraton Jati Bandar. Mengapa membawa tawanan dengan kawalan seperti itu? Apakah ini sebuah perangkap untukku? Aku sudah cukup jauh mengikuti iring-iringan yang membawa Prabu Sora. Dan tidak ada satu gerakan pun yang mencurigakan. Ya, kukira tidak ada yang mengikuti mereka. Aneh sekali. Baiklah, akan kulihat apa yang terjadi. Resi Amista memejamkan matanya dan mulutnya berkomat-kamit mengucapkan mantra yang tidak jelas terdengar. Dan beberapa saat kemudian, suasana di pinggiran hutan itu menjadi redup. Matahari seakan-akan tersaput oleh awan yang amat tebal. Dan kegelisahan pun segera menyelimuti rombongan pengawal tahanan. Apa yang terjadi? Mengapa tiba-tiba saja langit menjadi gelap seperti ini? Akan hujan lebatkah? Anda sekarang masih mendengarkan Sandiwara Radio di channel Memori 80. Udara menjadi semakin gelap. Tentu
tentu ini adalah perbuatan iblis penunggu hutan ini, Kakang. Lindungi tawanan kita. Merapat ke seputar tandu. Waspadalah. Mungkin akan terjadi sesuatu yang tidak kita duga. Ayo, merapat. Sebelah sana. Langit menjadi semakin gelap jatuhmu. Langit gelap. Tidak ada seorang pun yang hadir. Berarti rombongan ini benar-benar tanpa kawalan tokoh sakti dari Karangsedana. Mamang Kuraya, Purbaya, dan Cempaka. Jika demikian, aku boleh bertindak. Perlahan-lahan dalam kegelapan, Resi Amista berjalan menuju tandu tempat Prabu Sora terikat. Dan kemudian dengan sekali gerak, para pengawal itu tergeletak tidak sadarkan diri. Dan kemudian berangsur-angsur, langit pun menjadi terang kembali. Ternyata engkau Amista. Bagus, kau menolongku. Lepaskanlah aku. Lepaskan aku dari ikatan di tandu ini. Apa yang telah terjadi dengan dirimu, Prabu Sora? Mengapa engkau tidak mampu melepaskan dirimu sendiri? Apakah ada totokan yang membuatmu hilang daya? Kekuatanku entah kemana. Aku tiba-tiba saja menjadi hilang daya. Kekuatan agung itu yang membuatku menjadi seperti ini. Jadi kau kini benar-benar telah kehilangan segalanya, Prabu Sora. Iya, aku telah kehilangan segalanya. Lepaskanlah aku, Amista. Aku tidak ingin kembali ke Indraprasta bertemu dengan anakku, dengan orang-orang di sana. Lepaskanlah aku, Amista. Amista, mengapa engkau diam saja? Mereka benar. Kau memang harus kembali dan berlindung di Indraprasta. Anakmu akan dapat mengasuhmu di sana. Mau kemana kau, Amista? Lepaskanlah ikatanku ini. Lepaskanlah aku. Lepaskan aku. Dan kau boleh pergi sesuka hatimu. Amista. Tinggal, Prabu Sora. Kau kini sudah tidak ada artinya bagiku. Kau kini hanyalah merupakan seonggok daging yang tidak ada artinya. Beristirahatlah sebaik-baiknya di tempatmu yang dulu. Amista, jangan tinggalkan aku. Tunggu, bunuhlah aku saja. Bunuh aku jika memang kau tidak mau melepaskan diriku. Amista, Amista licik, Pendeta licik, Amista. Beberapa saat setelah Resi Amista meninggalkan tempat itu, langit kembali menjadi terang. Dan pengawal-pengawal yang tergeletak tidak sadarkan diri bangkit karena dikejutkan oleh teriakan Prabu Sora. Hei, kembalilah Amista! Bunuh saja aku! Kembalilah Pendeta licik! Amista! Apa yang telah terjadi, Kakang? Iya. Mengapa kita tiba-tiba saja tertidur di tempat ini? Iya, tentu telah terjadi sesuatu dengan diri kita. Lihatlah itu. Prabu Sora berteriak-teriak memanggil Resi Amista. Apakah Resi itu telah datang ke tempat ini? Sudahlah. Cepat kita tinggalkan tempat ini. Ayo. Dengan tergesa-gesa, pengawal tawanan itu meninggalkan hutan kecil yang telah mendebarkan dada mereka menuju ke Indraprasta. Sementara itu jauh di lereng Gunung Ciremai. Indah Wulan! Indah Wulan! Di mana kau? Indah Wulan! Kurang ajar. Tentu ia kembali mempermainkan diriku. Dinda! Dinda!
Dinda! Dinda! Dadaku! Dadaku! Tolong, Dinda! Tolong! Kanda tidak usah berpura-pura. Kanda, bangkitlah. Kanda Saka. Kanda Saka. Kanda Saka. Jangan bermain-main seperti itu. Apa yang terjadi dengan diri Kanda? Mengapa tiba-tiba saja ia berteriak kesakitan berguling-guling? Kanda Saka! Kanda Saka! Kanda, jangan bermain-main seperti ini. Kena tangkap kau sekarang, ha? Lepaskan, Kanda. Lepaskan. Kurang ajar. Kanda curang sekali. Bermain kejar-kejaran tapi seperti itu caranya. Lepaskan, Kanda. Bau Kanda. Keringatmu membasahi wajahku. Aku tidak akan berhenti menciumi wajahmu, Dinda. Belasan tahun aku menunggu kesempatan seperti ini. Lepaskan. Turunlah kemari, Dinda. Mengapa kau lari dari pelukanku? Dasar lelaki, tidak tahu malu. Tidak bosan-bosannya. Keringatmu habis mengotori wajahku. Bosan aku kau cumbui siang malam. Benarkah kau bosan, Dinda? Baiklah, jika kau bosan, aku tidak akan menciumi engkau. Ya, aku tidak akan menciumi engkau. Tapi, jika aku tidak mencium engkau, istriku, aku harus mencium siapa? Apakah aku boleh mencium gadis lain, wanita lain? Dasar laki-laki mata keranjang. Aduh. Dasar lelaki, tidak bosan-bosannya. Ciumanmu itu mengotori wajahku. Keringatmu itu bau. Bosan aku kau ciumi siang malam. Baiklah. Jika memang kau bosan aku cium, aku tidak akan mencium engkau. Ya, aku tidak akan lagi mencium engkau. Tapi, jika bukan engkau istriku yang aku cium, siapa yang aku harus cium? Apakah aku dibolehkan mencium gadis lain, wanita lain? Dasar laki-laki mata keranjang. Aduh, sudah Dinda Wulan. Aku minta ampun, Ayo, Dinda. katakan, kau akan mencium wanita lain. Ayo katakan, berani kau melakukannya? Oh, tidak, Dinda. Aku hanya bermain-main. Kau bersungguh-sungguh sekali mencubit aku. Aduh, lihatlah itu kulit lenganku. Nih, mungkin juga kulit pinggangku lecet dan berdarah. Mau apa engkau membuka baju di sini? Ya, melihat bekas cubitanmu itu. Kau kira apa mauku? Dasar sama saja. Wanita pun jorok pikirannya. Kanda. Hah? Apa? Kanda. Apakah Kanda bersungguh-sungguh mempunyai keinginan itu? Hah? Keinginan apa? Mencium wanita lain. Mencium wanita lain? Kau ini ada-ada saja, Dinda Wulan. Aku bersungguh-sungguh, Kanda. Apakah kau mempunyai keinginan untuk melakukan hal itu? Mempunyai keinginan untuk menoleh pada gadis lain? Loh. Ini apa, Dinda? Aku hanya sekedar bermain-main. Kau adalah istriku tersayang. Mana mungkin aku akan melakukan hal itu? Sudahlah, Dinda. Kita sedang bermain sembunyi-sembunyian, sedang bergembira. Mengapa kau malah meneteskan air mata seperti ini? Aku mencintaimu, Kanda. Aku mencintaimu. Aku juga sangat mencintaimu, Dinda. Kau adalah bagian terbesar dari kehidupanku. Hidupku tak akan mungkin dapat sempurna tanpa dirimu, Dinda. Aku berterima kasih pada Hyang Agung dikaruniai istri yang cantik seperti dirimu. Sayang sekali jika air matamu ini harus jatuh terbuang. Kanda Saka, apa yang kau lakukan? Jorok sekali. Kau menjidati air mataku. Jorok sekali. Mengapa kau katakan jorok? Segala-galanya dalam dirimu adalah suci bagiku. Indah dan manis. Dasar laki-laki. Pandai sekali menggombal. Mau kemana kau, Dinda Wulan? Jangan curang. Kau belum berhasil mencariku. Kita lanjutkan main sembunyi-sembunyian. Baiklah.
Tetapi jika aku berhasil menemukanmu, kau harus mengabulkan apapun permintaanku. Enak ya. Aku tahu apa maumu. Dasar laki-laki. Jorok dan mata keranjang. Pikirannya kotor. Akan kucari dan temukan dirimu, Dinda. Ya, bagaikan sepasang bocah kecil, kedua pengantin muda itu bermain sembunyi-sembunyian di hutan kecil di kaki Gunung Ciremai, tidak jauh dari padepokan Gua Larang. Beberapa saat kemudian, manakala matahari tengah terik bersinar, kedua pengantin remaja itu berada di samping perapian dan tengah menikmati rusa bakar. Kanda, tiba-tiba saja aku jadi teringat dengan Prabu Sanjaya. Kita tidak bisa bersenang-senang saja di sini. Kita telah berjanji akan mendampinginya. Iya, kau benar, Dinda Wulan. Tetapi bukankah baru saja 5 hari kita menikah? Kita akan menikmati dahulu masa-masa indah kita ini, sebelum kita kembali terlibat dalam petualangan yang mempertaruhkan darah dan nyawa kita. Ya, Kanda benar. Kita membutuhkan itu. Tapi bukankah kita dapat menikmatinya dalam sebuah perjalanan tamasya? Perjalanan tamasya menuju ke timur sana. Maksudmu? Ya, sebuah perjalanan tamasya, Kanda. Dan manakala kita ingin menemui Prabu Sanjaya, kita sudah berada tak jauh lagi dari Keraton Mataram, tempatnya bertahta saat ini. Oh iya ya. Kau benar, Dinda. Sebuah bulan madu yang indah. Kita akan menikmatinya dalam perjalanan. Jika Kanda memang menyetujuinya, kita dapat pergi secepatnya. Aku setuju, Dinda. Kita akan membicarakannya besok dengan Yang Guru. Hari ini, Kanda. Kita akan membicarakannya hari ini. Hari ini? Iya, hari ini. Dan besok pagi-pagi sekali, kita sudah berada dalam perjalanan yang indah itu. Baiklah, aku setuju. Marilah kita mencari dan menemui Eyang Guru. Mari, Kanda. Ada apa, anakku? Mengapa kalian berdua datang menghadapku seperti ini? Kami berdua... Kenapa jadi seperti ini sikapmu? Ayo, duduklah dahulu. Ayo, Saka, Wulan, duduklah baik-baik dan bicaralah. Eyang, sebelumnya kami berdua minta maaf jika permohonan kami ini kurang berkenan di hati Eyang. Permohonan apa itu, anakku? Coba katakanlah dan jangan ragu-ragu. Kami berdua ingin meninggalkan Gua Larang, Eyang. Lalu kemana tujuanmu? Kembali membantu Prabu Sanjaya. Kami telah berjanji untuk mendampingi cita-cita beliau. Cita-cita beliau. Cita-cita yang mulia. Dambaan para ksatria utama. Sebuah rencana yang bagus. Rencana yang mulia. Bilakah kau akan pergi meninggalkan Gua Larang? Besok pagi-pagi sekali. Kami akan melakukan perjalanan itu secepatnya. Iya. Baiklah. Aku restui kepergianmu itu. Entah kapan kita akan bertemu lagi. Saka, Wulan, ketahuilah, aku ini bangga mempunyai murid yang kuanggap anak sekaligus seperti kalian dan juga kakang dan adikmu, Seta Keling dan Dampuawu. Akan tetapi satu hal yang aku sesalkan, yaitu aku tidak dapat merayakan pernikahanmu seperti yang kurencanakan. Merayakannya secara besar-besaran, mengundang sahabat dan keluargaku. Maafkan kami, Eyang. Itu semua memang kesalahan kami. Kami yang tidak menghendaki hal itu. Itu karena kami tidak mempunyai waktu untuk menunggu. Karena kami harus segera kembali ke Mataram, Eyang. Iya. Aku mengerti, anakku Wulan, Saka. Karena itu kukatakan, di samping rasa kecewaku itu, aku pun merasakan satu kebanggaan yang tiada tara. Karena kalian berdua adalah benar-benar seorang ksatria sejati yang tidak mementingkan diri sendiri,
Sudahlah, berangkatlah. Anda sekarang Semoga masih yang mendengarkan agung Sandiwara Radio di merestui channel langkah Memori kalian. 80. Dan satu hal yang aku minta pada kalian. Jika kalian berjumpa dengan sahabat-sahabatku yang juga mengenal diri kalian, sampaikanlah berita tentang diri kalian dan sampaikan salamku padanya. Baik, Eyang. Kami akan melaksanakan semua perintah Eyang itu. Nah, pergilah bersiap-siap. Jangan lupa berpamitan dengan seluruh penghuni padepokan ini yang telah membantu kalian mengadakan perayaan pernikahan kalian. Walaupun hanya perayaan yang sederhana saja. Akan kami lakukan, Eyang. Kami permisi. Iya. Ada apa, Dinda Wulan? Mengapa kau berhenti di sini? Gubuk itu, Kanda. Apakah Kanda masih mengingatnya? Gubuk itu? Iya. Ada apa dengan gubuk itu, Dinda? Oh iya, aku ingat. Bukankah itu gubuk tempat pertama kali kita melihat pendeta Rakosapala? Bukan. Bukan itu kenanganku tentang gubuk itu. Lalu apa, Dinda Wulan? Apakah Kanda lupa? Apakah Kanda tidak mempunyai kenangan dari gubuk itu? Benarkah Kanda tidak mengingatnya? Jangan ngambek, Dindaku sayang. Tentu saja aku mengingatnya. Tetapi aku ingin engkau yang mengatakannya. Bohong. Pasti Kanda sudah melupakannya. Ayo katakanlah. Jika memang Kanda masih mengingat dan mengenangnya. Bukankah gubuk itu merupakan kenangan manis bagimu dan juga bagiku? Gubuk itu merupakan tempat pertama kali aku memelukmu. Mendekap mulutmu manakala kau geram melihat kelakuan Made Ludira yang tidak tahu malu dengan wanita cabul. Iya Kanda. Kini Kanda Saka telah menjadi milikku. Dan kau telah menjadi milikku. Ayolah, kita lanjutkan perjalanan kita. Kita akan mencari pemandangan yang baru. Baiklah Kanda. Iya. Tunggu! Kurangi kecepatan lari kudamu itu, Dinda. Si Tunggul kudamu bukanlah tandingan kudaku ini. Kurangi kecepatan larinya. Kurangi kecepatan larimu, Tunggul. Tunggu, kawanmu di belakang itu. Hup. Kanda Saka. Ya? Kukira kudamu sudah terlalu lelah. Sebaiknya kita beristirahat saja dulu. Ya, usul yang bijaksana, Dinda. Hup. Tempat ini sejuk sekali. Rasa-rasanya ingin sekali aku memejamkan mata untuk tidur beberapa saat. Kau tidurlah, Wulan. Aku akan mencari hewan buruan dan membakarnya. Dan aku akan membangunkan bila mana makanan telah siap. Bukankah si Tunggul dapat kau percaya untuk menjaga dirimu? Iya, Kanda. Pergilah. Aku pergi, Dinda Wulan. Alangkah sejuknya udara siang hari ini di tempat ini. Agaknya riak sungai itu menebarkan kesejukan di sekitar tempat ini. Aku akan tidur. Tunggul, kau jagalah baik-baik diriku. Dan jangan pergi jauh-jauh dari tempatku ini. Kesejukan udara di pinggir sungai kecil itu sebentar saja telah membuat Anting Wulan terlena. Dan sesaat setelah Anting Wulan terlelap. Ada apa? Apa yang terjadi, Kanda? Kanda Saka? Anting Wulan. Apakah kau masih mengingat permohonanku? Apakah kau masih mengingat harapanku? Siapakah engkau? Engkau Nyiranggis? Bagus. Kau masih mengingatku dan harapanku. Kau mau memenuhi semua permintaanku. Untuk apa datang ke sana?
untuk datang ke Gunung Wukir memenuhi harapanku. Datanglah Anting Wulan. Aku akan mempersembahkan sesuatu yang teramat berharga untukmu. Datanglah. Sesuatu yang sangat berarti bagi dirimu dan masa depanmu. Datanglah. Aku menunggumu di lereng Wukir. Aku menunggumu, Anting Wulan. Apa yang telah terjadi? Aku bermimpi. Nenek Ranggis yang datang. Yang dahulu kutemui di lereng Wukir. Agaknya mengharapkan kedatanganku. Ya, aku mengingat. Ia mengharapkan kedatanganku 40 hari setelah hari itu. 40 hari. Agaknya waktu yang ditentukan hampir tiba. Ya, pengembaraanku ke ujung Pulau Jawa bagian timur. Kurang lebih 3 minggu. Dan waktuku di Gua Larang. Ya, kukira waktu itu tinggal beberapa hari lagi. Oh, ada apakah sebenarnya? Benda apakah yang ingin diberikannya padaku? Aku harus melihatnya. Harus. Tapi bagaimana akan kusampaikan hal ini pada Kanda Saka? Oh. Baiklah. Aku akan mencari waktu yang tepat secepatnya. Engkau tidak tidur, Dinda Wulan? Lihat ini. Aku membawa seekor kambing hutan. Siapkanlah perapian jika kau tidak ingin tidur. Aku akan menguliti kambing hutan ini. Baik, Kanda. Kanda Saka. Berapa lama kita akan beristirahat di tempat ini? Sesukamu, Dinda. Kapan saja kau menghendaki perjalanan ini dilanjutkan, kita lanjutkan. Betapa beratnya untuk menceritakan hal ini. Niranggis pastilah hanya menghendaki kedatanganku seorang diri. Apakah nanti Kanda Saka akan mengizinkan aku pergi mendaki lereng itu seorang diri? Wulan, ada apa dengan dirimu? Mengapa kau melamun seperti itu? Kanda, aku ingin menceritakan sesuatu hal padamu. Apa itu, Dinda? Aku ingin singgah sesaat saja sebelum kita menuju Mataram. Singgah? Kemana engkau ingin singgah? Gunung Wukir, Kanda. Hah? Gunung Wukir? Apakah aku tidak salah dengar, Dinda? Benar, Kanda. Gunung Wukir. Ada sesuatu hal yang ingin kulihat. Apa itu, Dinda Wulan? Kanda masih ingat dengan Nenek Ranggis? Iya, tentu saja aku mengingatnya. Ada apa dengan nenek siluman itu? Aku ingin menemuinya di sana. Kau sudah gila? Sudah tidak waras? Apa yang kau inginkan dari manusia siluman seperti itu? Maafkan, Kanda. Maafkan Dinda. Dinda Wulan, apakah engkau sadar apa yang kau katakan? Aku minta Kanda mau mengantarkan aku hingga ke kaki Gunung Wukir. Dan kemudian menungguku di sana. Ini lagi sebuah permintaan yang tidak masuk di akal. Permintaan yang tidak pada tempatnya, Dinda. Tidak, Dinda. Aku tidak mengizinkan. Andaipun aku mengizinkan, tidak mungkin aku membiarkan kamu sendiri mendaki lereng gunung yang sangat menyeramkan itu, Dinda. Tapi, Kanda... Tidak, Dinda. Aku tidak mengizinkan permintaan kilamu itu. Baiklah. Kita lanjutkan saja perjalanan kita, Kanda. Tanpa banyak bicara lagi, Anting Wulan kemudian memacu si Tunggul menuju arah timur. Sementara itu Raden Sakapalwakuna mengiringinya dari belakang. Malam harinya di sebuah kota kecil, mereka menginap di sebuah penginapan. Raden Sakapalwakuna telah tertidur nyenyak. Apakah yang harus kulakukan? Apakah aku harus memaksakan diri? Aku meninggalkan Kanda Saka, ribut dengannya. Biarlah. Kupikir nanti perjalanan menuju Gunung Wukir masih sangat jauh. Mungkin 2 atau 3 hari aku tiba di sana. Malam sudah larut sekali. Sebaiknya aku tidur saja.
Aku menunggumu, Anting Wulan. Datang seorang diri agar kau bersama dengan suamimu terbebas dari sisa-sisa kutuk yang ditebarkan Hyang Agung. Aku ingin mencuci dosa-dosaku. Aku ingin membersihkan langkahku di masa lalu. Datanglah dan ambillah persembahanku padamu. Aku menyukaimu, Anting Wulan. Kau adalah seorang wanita yang keras hati sebagaimana diriku. Tetapi kau adalah seorang wanita cantik, tidak seperti diriku yang malang. Kau cantik sebagaimana idamanku. Aku ingin sekali selalu hadir di dalam dirimu. Datanglah, Anting Wulan. Aku tunggu engkau di lereng bukit. Datanglah, Anting Wulan. Aku bermimpi lagi. Dia datang lagi. Apa itu? Seekor ular emas, seperti yang kulihat di lereng bukit. Ular itu menghilang di sela-sela kayu atap kamar ini. Kemanakah ular itu perginya? Tiang-tiang kayu itu tidak cukup tebal untuk melindungi tubuhnya yang panjang. Dan dari mana datangnya? Mengapa bisa berada di sini? Untung saja permata biruku ini selalu kubawa. Permata langka penawar racun ini sangat berarti sekali. Aku harus kembali tidur. Besok pagi-pagi akan melanjutkan perjalanan kembali. Keesokan harinya. Kesiangan. Di manakah Kanda Saka? Apakah Kanda Saka sedang mandi? Atau... Katakan pada saudagar itu, kami akan meninggalkan penginapan ini nanti siang. Istriku belum lagi bangun dari tidurnya. Bangunkan cepat istrimu itu dan tinggalkan kamar itu. Atau kami akan melemparkan kalian keluar. Kalian berjanji akan meninggalkan penginapan ini pagi-pagi. Ada apa, Kanda Saka? Mengapa pagi-pagi kalian sudah ribut? Agaknya kau mempunyai istri yang cantik dan manis. Sekali lagi aku peringatkan. Atau kau akan mendapat kesulitan. Ada apa, Kanda Saka? Mereka adalah tamu baru, Dinda. Mereka ingin masuk pagi ini. Kurang ajar. Jadi mereka akan mengusir kita? Di mana pemilik penginapan ini? Kau tak perlu mencari pemilik penginapan ini. Kami yang akan mengatur semua ini. Lunasi saja janjimu. Bahwa kalian akan meninggalkan kamar ini pagi-pagi sekali. Agaknya aku harus memberikan hajaran. Jangan, Dinda Wulan. Jangan. Jika kau memang sudah terbangun, mandilah. Kita akan segera meninggalkan tempat ini. Tapi Kanda... Mandilah. Biar aku yang akan menyelesaikan masalah ini dengan pemilik penginapan ini. Rupanya kalian adalah pendekar yang memiliki kemampuan olah kanuragan. Baiklah, aku akan mencoba sampai di mana kemampuan kalian. Hingga istrimu itu berani bermulut besar di hadapan kami. Sudahlah. Sudahlah, Kisanak. Kami meminta maaf. Jika memang menurutmu kami berdua telah bersalah. Kami akan segera meninggalkan tempat ini. Kau kira akan begitu mudahnya kalian meninggalkan tempat ini? Setelah mengangkat dada dan membual di hadapan kami, ketahuilah, kau kini berhadapan dengan aku, Gudila, salah seorang pengawal saudagar terkaya dari Kedung Wanara. Rontok gigimu, anak muda. Aku baru saja bangun dari tidurku, Kisanak. Aku tidak ingin berkelahi. Hop! Lepaskan tanganku! Tukang pukul itu berontak dan berteriak-teriak, dan sebentar saja beberapa orang kawannya mendekatinya. Belum lagi mereka sempat menyerang Raden Sakapalwaguna, pemuda itu telah menyambar golok pengawal yang berada dalam cengkramannya. Untuk sesaat, semua pengawal yang berhamburan datang terhenti langkahnya. Mereka memandang dan menimbang-nimbang kekuatan lawannya yang tidak disangka-sangka. Tetapi Raden Sakapalwaguna yang tidak ingin terlibat dalam keributan yang lebih jauh, segera memperlihatkan kemampuannya. Golok yang berada dalam tangannya itu tidak diayunkan untuk menyerang lawannya. Akan tetapi justru ditekuk dan dipatahkan menjadi beberapa potongan kecil dengan mudahnya. Maaf,
Kami tidak ingin bertempur. Biarkan kami tinggalkan tempat ini. Untuk itu, kami harapkan kalian mau bersabar beberapa saat. Bagaimana Kanda Saka? Apakah mereka dapat Kanda atasi? Iya. Mereka mau mengerti keadaan kita, Dinda. Marilah kita tinggalkan tempat ini, Dinda. Terima kasih atas kebaikan kalian, Kisana. Saka Palwaguna dan Anting Wulan kemudian meninggalkan kamar tempatnya menginap. Tetapi di depan penginapan itu, dia menemukan serombongan lagi pengawal. Dan di antaranya tampak seorang laki-laki gemuk dengan pakaian warna-warni yang sangat indah. Hei, tunggu dulu Kisana. Ada apa Tuan memanggil kami? Kaukah yang menempati kamar yang terbaik di penginapan ini? Benar. Ada apa keperluan Tuan menghentikan langkah kami? Pengawal goblok, mengapa kalian tidak memberikan hajaran pada laki-laki ini? Hajar dan tangkap mereka. Rombongan pengawal yang menunggu di luar segera mengepung Anting Wulan dan Raden Saka Palwaguna. Tetapi tiba-tiba saja laki-laki yang kehilangan goloknya muncul dan menghentikan mereka. Kenapa kau menghentikan mereka? Ayo, kepung dan tangkap mereka. Ampun Tuan, sebaiknya biarkan saja mereka meninggalkan tempat ini. Kurang ajar. Dengar kata-kataku. Tangkap mereka. Jika perlu, bunuh laki-laki itu. Dan jangan lukai wanita itu. Cepat serang mereka. Kurang ajar. Kalian benar-benar keterlaluan. Jangan turunkan tangan terlalu keras, Dinda Wulan. Ketika pertempuran tengah terjadi, tiba-tiba terdengar teriakan dari pinggir arena. Hoi! Di Balungan tewas! Di Balungan tewas! Di Patuk Ular! Lihat! Melihat hal tersebut, Anting Wulan segera mengeluarkan permata birunya. Tetapi ia terlambat rupanya. Sudah beberapa saat Ki Balungan terkena gigitan ular. Perlahan-lahan, tubuh saudagar itu menjadi hitam. Bagaimana Dinda Wulan? Tidak dapat tertolong lagi, Kanda. Kisanak, sebenarnya apa yang terjadi? Entahlah, saya sendiri sedang memperhatikan jalannya pertempuran. Dan ketika mendengar teriakan Ki Balungan, kami sempat melihat berkelebaknya sesosok tubuh kecil dan panjang. Tetapi berkilauan indah. Ular mas. Sudahlah Kanda, mari kita tinggalkan saja tempat ini. Tapi Dinda, kematian Ki Balungan sangat mencurigakan sekali. Semuanya jelas Kanda. Ki Balungan mati oleh sengatan ular yang sangat berbisa. Iya, tetapi ular mas Dinda. Bagaimana mungkin di sini terdapat ular mas? Bukankah ular itu pernah kita jumpai di sekitar lereng Gunung Bukit? Ayolah Kanda, kita pergi saja dari sini. Baiklah. Kini giliranku yang mencari hewan buruan untuk makan siang. Kanda Saka menghendaki kelinci. Kukira bukan di sini tempatnya. Sulit sekali untuk menemui kelinci di pinggiran sungai seperti ini. Aku akan mencari di padang rumput sana itu. Beberapa saat, Anting Wulan berhasil mendapatkan seekor kelinci dan kembali ke tempat suaminya beristirahat. Oh, apa yang terjadi dengan Kanda Saka? Mengapa tubuhnya bergetar hebat seperti ini? Sikapnya adalah sikap semedi. Tapi aku harus melihatnya. Agaknya Kanda tengah mengungkapkan tenaga saktinya. Apa sebenarnya keinginannya? Maunya? Tubuh Kanda Saka semakin hebat bergetar. Kanda Saka! Kanda! Apa yang terjadi dengan dirimu? Kanda! Kanda Saka! Anting Wulan menjadi cemas melihat keadaan suaminya. Tubuh laki-laki yang sangat dicintainya itu bergetar hebat tiada henti. Dan getar itu semakin lama menjadi semakin hebat. Sampai akhirnya, tiba-tiba matanya terbuka dan mencorong bagaikan mengeluarkan api. Dan kemudian... Kanda Saka! Apa yang kau lakukan? Kanda Saka, apa yang kau lakukan tadi?
kau mampu melancarkan serangan dahsyat melalui matamu, melalui pandangan matamu. Bukankah itu merupakan aji pamungkas dari Jala Sukma? Iya, kukira juga demikian, Dinda. Tubuhku rasanya lemas. Lelah tiada terkira. Mari, bersandarlah di sini, di batu ini. Janganlah kau menjadi cemas, Dinda. Aku tidak apa-apa, hanya lelah sedikit. Sebentar lagi juga kembali tenagaku. Kanda Saka, apa yang terjadi dengan dirimu, Kanda Saka? Apa yang terjadi dengan Kanda Saka? Tubuhnya bergetar semakin hebat, seakan-akan ada kekuatan besar yang akan dilontarkan. Kekuatan itu akan dilontarkan. Asap tipis mengepul dari kepala Kanda Saka. Wulan memandangi wajah suaminya dengan tidak habis mengerti. Beribu pertanyaan serasa hadir di kepalanya. Untuk mengetahui jawabannya, ikutilah kisah Babat Tanah Leluhur ini dalam episode